Alai penegasan Bapak Uskup tanggal 19 Maret itulah surat keputusan. Mulai dari situlah kita menyiapkan, membereskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan Puasi Paroki Tiga Rasa, Tiga Bergerak. Gunung Purwo. Nah masuk. Tunggodang situ lalu tongkong dipasahan Tuhan kado. Tunggodang situ tongkong dipasahan Tuhan. Bapak Ibu berkesempatan pergi ke Vatikan, merayakan Trihari Paskah di Vatikan bersama Bapak Paus. Ini sebutannya di dalam bahasa Latin. Trihari Paskah mulai sore Kamis Suci sampai dengan berakhir dengan sore Minggu Paskah. Ada ibadat khusus yang dibuat pada sore hari itu. Pada pagi hari ada hari raya, tapi sore hari ada ibadat khusus untuk menutup seluruh rangkaian Trihari Paskah itu. Dalam buku yang dikeluarkan Komisi Liturgi, dalam hal ini Bagian Liturgi, bahwa sudah ada juga dalam buku ini dimuat semua ibadat-ibadat hari Sabtu Suci pun sudah ada di dalamnya, lengkap semua. Tapi yang terbaru dalam bahasa Batak Toba belum
masih yang lama. Belum ada TPE yang baru di sini tahun 2020, masih TPE yang lama. Baik, itu 3 hari Paskah. Berarti dalam kurun waktu 3 hari kita dalam satu rangkaian liturgi. Untuk yang paling pas, pemberian celengan itu yakni Kamis Putih. Jangan dicoba dibawa pada Jumat Agung. Kamis Putih lah dibawa. Maka rangkaian perayaan ini puncaknya pada Minggu. Walaupun Bapak Ibu gereja menganjurkan kita, walaupun sudah kita akhiri masa berpuasa 40 hari itu, tapi gereja menganjurkan kita melakukan puasa Kudus Paskah, yakni Jumat Agung dan Sabtu Suci. Walau ada nama bida di utara, unang majo mengalami kita soal hari Jumat Agung dengan Sabtu Suci. Walaupun sudah kita akhiri 40 hari kita berpuasa, tapi gereja tetap menganjurkan pada Jumat Agung dan hari Sabtu itu menjadi puasa Kudus Paskah. Tapi bagaimana rasanya makan itu? Itulah yang kita kenal, kita renungkan pada Sabtu Suci. Dia mengalami makan itu pada Sabtu Suci. Maka puasa Kudus Paskah ini harus dilakukan di mana-mana pada hari Jumat Agung, yakni mengenang sengsara Tuhan, dan juga sampai Sabtu Suci. Untuk apa Bapak Ibu kita berpuasa Kudus Paskah di sini? Supaya kita semakin semangat, tingkat semangat kita semakin tinggi akan Yesus. Semakin orang berpuasa akan semakin merasakan kegembiraan Paskah itu kebangkitan itu ketika kita ikut dalam perayaan Bijini Paskah. Maka Bapak Ibu selama 3 hari Paskah ini dituntut dan diminta kesediaan kita semua awam ini untuk cukup memberikan pelayanan kita yang cukup dalam 3 hari Paskah ini. Mengapa masih dituntut pelayanan awam? Seperti ini 1.300 stasi atau gereja lebih. Imam yang berkarya di paroki itu seperti ini kita genapkanlah 300. 2 kali misa pastor setiap hari Minggu itu berarti hanya dapat 600. Berarti selebihnya dipimpin oleh awam. Ini idealnya memang ini perayaan Ekaristi ya Bapak Ibu. Tapi bisa juga kita masukkan ketika ibadat sabda soal menciptakan keheningan di sakristi, menciptakan keheningan di ruang liturgi, itu dalam ibadat sabda pun maupun Ekaristi perlu kita ciptakan. Baik, ini kalau ada perayaan Ekaristi. Setelah itu ini sudah biasa 2 Bapak kami, Bolisme, 2 damai, pemecahan roti, dan anak domba Allah. Baik, sebagaimana kita pernah dalami Bapak Ibu, apa yang pernah disampaikan oleh Pastor Johannes, mengingatkan kembali, menyegarkan kembali. Karena supaya kita lebih baik mencegah Bapak Ibu. Maksudnya ketika komuni kudus itu hadir bersama kita, anak kita diminta jangan dengan gampang Bapak Ibu manopikon baru lihat kita. Mengapa? Tidak boleh dilakukan hal itu. Walaupun diminta anak kita, nanti sesudah dia tahu menggunakan akal budinya akan dia pahami dulu baru akan berpengaruh apa yang dia terima itu. Kalau sekarang dia pahami itu tidak ada pengaruhnya sama dia. Bahkan
ketika kita menerima komuni kudus itu ada topik-topik topik-topik sebagaimana sudah pernah dikatakan Pastor Joe, Gamma setengah tahun. Nah, masalah kita tidak tentang kita ini kalau ada topik-topik ini Paramatan Kristus. Karena kecil pun dia atau besar sama nilainya. Bukan soal besarnya atau kecilnya, sama nilainya. Ada pemindahan sakramen Maha Kudus. Tapi bisa saja di stasiun kita yang ada di rayon ini tidak ada pemindahan sakramen Maha Kudus. Ini biasanya kalau ada imam yang merayakan hari Paskah mulai Kamis, Jumat di situ pastor itu berarti ada tempat pemindahan sakramen Maha Kudus ini biasanya. Tapi kalau hanya Kamis biasanya akan dibawa pastor kita mengurus prestasi pada hari Jumat. Baik, di rakyat kita apakah ada di hari Paskah yang dipimpin imam? Belum tahu ya, karena sudah dibagi surat perjalanan kan? Ya. Kampung Baru contohnya, karena ada perayaan Ekaristi di sana, petugas itu harus dipersiapkan dengan baik. Perayaan ibadah sabda pun perlu dipersiapkan dari hari Paskah ini. Apalagi kalau ada perayaan Ekaristi. Mungkin saja ada pastor asistensi atau pastor tamu tidak bisa hadir sebelum perayaan, maka kita pengurus gereja inilah mempersiapkannya. Berarti sejak saat itulah altar ini kosong. Ulang beban sondiri, ulang beban altaron, ulang beban salib di altar. Dikosongkanlah, dipindahkan. Bunga yang dirangkai pada Kamis Putih itu juga dipindahkan. Berarti sama sekali kosong. Orang dipikir, saya orang berjomblo pakai bunga, saya nak kerja dan ketemu baru saya. Tidak apa-apa, karena itu supaya kita hayati, kita semakin merasakan liturgi itu. Oh, saat mulai besok sudah masuk sengsara Tuhan. Maka dikosongkan semua ini. Segala hiasan dan perlengkapan di altar ini juga diambil. Bahkan salib-salib yang ada di ruang liturgi ini juga kalau tidak bisa disimpan, maka diselubungi dengan warna merah. Warna merah lah kita pakai, warna menutup salib ini. Jangan pakai warna hijau. Alami warna itu namun bagaimana pakai? Nah, itu tentu ada warna liturgi yang membantu kita menghayatinya pada Jumat Agung. Baik, itu yang penting. Kalau ada pemindahan atau tempat sakramen Maha Kudus, maka umat akan mengadakan sembah sujud di sana. Jumat Agung berarti altar dan salib sudah diselubungi. Kalau seandainya imam yang memimpin perayaan Jumat Agung, dari sakristi dan para petugas semua berjalan dari sakristi menuju pelataran suci dalam suasana ini. Berarti semua umat yang hadir dan petugas berlutut. Setelah itu baru doa. Ketika pemimpin pun awam tidak usah diberikan martani mahita, tapi langsung doa. Langsung doa pembuka. Setelah itu liturgi sabda. Bacaan pertama masuk di depan gereja ini dihidupkan dan ada doa khusus untuk mendoakan api unggun itu.
Dan dari api yang diduakan itulah diambil api untuk menyalakan lilin Paskah. Bahkan juga untuk mengisi pendupaan itu diambil baranya dari api unggun itu. Berarti lilin itu akan diarak dan umat akan mengikuti masuk ke gereja. Tapi yang lebih awal itu lilin Paskah itu. Jangan masuk dulu umat baru lilin Paskah. Baik, ketika di tengah gereja baru dibagikan nyala lilin Paskah itu. Mungkin saja umat ada mancisnya, tidak boleh menghidupkan dari mancisnya sendiri, tapi harus diambil dari lilin Paskah itu. Asa tanggal 19 Maret dengan itu secara resmi akan dikeluarkan surat keputusan untuk pendirian paroki Tiga Ras atau Gunung Purba. Maka dengan demikian tanggal 19 Maret ini akan dikeluarkan surat keputusan Bapak Uskup untuk pendirian paroki baru ini. Di awal itu direncanakan asa dibahen misa promulgasi itu di paroki alai baru berpindah di telepon Moses yang Uskupan Pastor Sekretaris Jenderal Uskupan Agung Medan dan jadi bisa alai penegasan Bapak Uskup tanggal 19 Maret itulah surat keputusan. Mulai dari situlah kita menyiapkan, membereskan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan kuasa paroki Tiga Ras Gunung Purba. Nah masuk. Syak kita. Yang masuk ke sana adalah semua rayon Sibutuan, semua stasi di rayon Sibutuan, dan stasi-stasi yang ada di Sidamanik ini Kecuali sudah di asesmen. Jadi kecuali 3 Bolon, stasi yang masuk ke sana kecuali 3 Bolon, Buk Manik Rejo, Bukit Hataran dan Kampung Baru. Itulah masuk ke Jalan Bali. Yang tidak saya sebut tadi itu masuk ke paroki yang baru. Tepuk tangan dulu kita. Itu artinya mulai dari Lumban Tonga-Tonga, Gorak, Jolang, Bambutong, 13 stasi itu masuk ke paroki yang baru. Itu bukan saya mengada-ngada atau membuat itu pastor semua. Itu hasil asesmen atau hasil persiapan tim yang dibentuk oleh Keuskupan dan berdasarkan Bolota Ilo TKI adong angket yang diberikan tahun 2021 itu 2022 adong angket TKI Delio Tuhita Salhutna untuk mengisi angket, dan setelah membaca angket melihat perkembangan akhirnya Bapak Uskup memutuskan seperti itu. Jadi kita harus tunduk dan taat kepada otoritas gereja. Demi apa? Demi umat. Asa jono gembala tu luasna di masyarakat. Dan yang akan melayani kita di sana itu adalah para pastor dari ordo konventual. Konventual yang meletakkan dan konventual ima song naik paroki Tiga Dolo. Ima akan pastor nasi Tiga Dolo manon song pastor naik Tiga Dolo ima non melayani kita. Jadi